hari Minggu. Selamat pagi, selamat beribadah. Pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 dalam ibadah online kita pada minggu ini. Nah, untuk sebelum memulai ibadah, kita doa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Hati kami penuh dengan nyanyian dan syukur bagi Tuhan. Kami berterima kasih sebab Tuhan telah menjaga istirahat kami sepanjang malam. Pagi ini kami dapat bangun dengan kekuatan baru dan semangat. Saat ini kami juga akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah SHM. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan dari awal hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, untuk mulai ibadah kita nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Oke, sekarang sebelum membaca firman Tuhan, kita doa dulu ya. Ayo, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukan sesuai kehendak firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang kita baca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini terambil dalam kitab Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28 dengan judul perikop perempuan Kanaan yang percaya. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan," namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kukehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Untuk firman Tuhan. Oke, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya.
Oke, sekarang kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan pada minggu ini. Nah, Shalom. Nah, selamat hari Minggu. Semoga kita dapat bersuka cita lagi, kita mendengarkan firman Tuhan lagi pada minggu ini. Nah, kakak mau tanya nih, siapa di antara kita yang pernah sakit? Pasti jawabannya kita pernah sakit semua kan? Nah, kalau sakit rasanya pasti nggak enak kan? Nah, pasti badan tuh rasanya pegel, sakit, habis itu kepalanya nyeri, pusing, terus air liur pahit, gak ada selera makan, badan jadi lemas, pokoknya gak enak banget deh, ya kan adik-adik? Pasti, pokoknya badannya jadi lemas lah intinya. Terus, nah saat kita sakit ini, siapa yang paling sedih? Ayo, kira-kira kalau adik-adik sedih nih, kalau adik-adik sakit nih, siapa yang paling sedih di antara keluarga kalian? Pasti orang tua kita yang paling sedih, ya kan? Karena ngeliat anaknya sakit. Nah, papa dan mama kita lah yang paling sedih. Mereka sangat sayang sekali kepada anak-anaknya dan tidak mau melihat anaknya sakit. Karena itu kalau kita sakit, maka mama dan papa segera memberi kita obat, bahkan membawa kita ke dokter supaya kita cepat sembuh. Nah, dalam firman Tuhan hari ini diceritakan tentang seorang ibu yang sedang sedih dan cemas karena anak perempuannya sedang sakit. Nah, kira-kira sakit apa ya anak ibu itu? Ayo, ada yang tahu nggak sakit apa? Nah, ternyata anak ibu ini sakit karena kerasukan setan. Kerasukan setan ada yang tahu nggak maksudnya kerasukan setan itu gimana? Jadi kerasukan setan itu adalah orang yang diganggu dalam roh jahat. Ia akan berteriak-teriak, nyaring sambil menghempaskan badannya, bisa jatuh ke lantai, di tanah, atau bisa terantuk di dinding. Dan tentunya tubuhnya akan sangat kesakitan. Kasihan banget ya yang kerasukan setan. Nah, sang ibu pun sambil menangis mencari Tuhan Yesus. Dan ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus, ia pun berkata, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Nah, murid-murid Yesus pun meminta Yesus untuk menyuruh perempuan itu pergi. Tapi Tuhan Yesus nggak mau. Nah, karena Tuhan Yesus mau menolong ibu itu. Tapi Yesus mau melihat kesungguhan hati sang ibu. Ibu itu tidak diam saja. Ia mendekati Yesus, menyembah dan memohon agar Yesus menolong anak perempuannya. Karena ia percaya Yesus bisa menyembuhkannya. Nah, hore, Tuhan Yesus memang hebat dan luar biasa. Karena kesungguhan hati sang ibu, maka Yesus pun memenuhi permintaannya. Anak perempuannya pun jadi sembuh loh. Ia sangat bergembira dan sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, semua dari cerita ini kita diajarkan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Di saat kita sedih, sakit, ataupun takut, kita jangan diam. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus dalam doa kita. Kita berdoa agar Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, sukacita, dan banyak lagi. Nah, jangan ragu ya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus akan mendengarkan dan memberi asal kita mau mengatakannya dalam doa dan kesungguhan hati. Amin untuk firman Tuhan pada hari ini. Dan untuk ayat hafalan kita terambil dari kitab Matius pasal 15 ayat 28b, yaitu, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Amin untuk firman Tuhan. Oke, sekarang untuk merespon firman Tuhan kita doa ya. Kita doa supaya firman Tuhan masuk ke dalam hidup kita, yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Kiranya kami semakin rajin berdoa dan selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kami, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Nah, sekarang kita nyanyi satu buah lagu lagi, yaitu Aku Diberkati.
sekarang kita masuk ke dalam persembahan syukur. Nah, tapi sebelum itu kita Berdoa. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan memberikan persembahan syukur. Kami memberikan persembahan ini dengan sukacita sebab segala berkat Tuhan telah kami terima. Berkatilah persembahan syukur kami ini untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Nah, adik-adik, sekarang kita udah sampai di penghujung ibadah. Kita berdoa ya. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai dan memberkati ibadah kami. Kami mohon kiranya Tuhan selalu memberkati, melindungi, dan memelihara kami dalam kasih-Mu.
Kiranya Tuhan juga memberi kedamaian sejahtera bagi kami, sehingga kami dapat melaksanakan aktivitas kami dengan semangat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita selesai. Nah, sampai bertemu di minggu depan tanggal berapa kamu? Tanggal 23 Agustus 2020. Nah, ibadah kita tetap seperti biasa ya, ibadah Online. Jaga kesehatan dan selamat hari Minggu.